Salam Patunggilan. Bapak Ibu, adik-adik serta saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Bapak Ibu dan saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggraini Mahardini. Majelis Jemaat Warga Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Di dalam ibadah Minggu hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus oikumene. Perjamuan kudus oikumene mengingatkan kita bahwa persekutuan orang Kristen dalam satu tubuh antara sesama denominasi gereja yang memiliki latar belakang dogma dan teologi yang berbeda, baik di wilayah lokal, regional, nasional maupun internasional. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah Minggu hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 222B. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat, agungkan kuasanya. Dengan rasa syukur, mari umat milik Tuhan kita datang kepada Tuhan dan mari kita di dalam hati mengaku yang demikian. Sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Sang Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menghayati perjamuan kudus ekumene. Perjamuan kudus ini kita adakan di tengah keberadaan kita sebagai manusia yang tentunya tidak terlepas dari dosa. Dan karena itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Namun Tuhan memanggil kita sebagai tubuh Kristus di tengah GKJW, sebagai sarana Tuhan untuk membawa pemulihan bagi kehidupan gereja di mana kita dipanggil bertumbuh dan berkarya. Untuk itu di dalam menghayati keberdosaan kita, namun di sisi lain menghayati kasih Tuhan
di dalam hidup dan gereja kita. Maka saat ini mari kita menyanyikan KPK 50. Kita pujikan baitnya yang ke-1 dan ke-2. Pulo Keduung. Kita akan menyediakan diri untuk mendengar Tuhan menyapa kita melalui firman Tuhan. Maka saat ini kita masuk di dalam doa, kita memohon hikmat dan terang dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha kasih, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia, ada kalanya kami lelah, ada kalanya kami tersesat, ada kalanya kami kehilangan pengharapan. Maka kiranya saat ini Bapa, iman kami semakin diteguhkan ketika kami menyediakan diri untuk mendengar Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Roh Kudus yang kiranya menguatkan kami agar kami tidak berhenti hanya sebagai pendengar-pendengar firman, melainkan juga kami masuk ke dalam fase yang lebih dalam lagi, yaitu kami menjadi pelaku-pelaku firman itu di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk merenungkannya dan melakukannya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Yang demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu,
tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyisakannya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang senantiasa setia untuk merenungkan firman Tuhan, demikian juga yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Salam patunggilan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Saya berharap dan saya berdoa panjenengan semuanya dalam keadaan sehat. Kurang lebih 7 bulan Bapak Ibu kita dikondisikan untuk mengadakan dan membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa melalui ikhtiar kita saat ini menjadi sarana bagi kita untuk tetap sehat, maka kami berharap panjenengan semua tetap setia dengan persekutuan panjenengan dengan Tuhan. Panjenengan tetap bersemangat untuk membangun persekutuan, dan kita percaya bahwa persekutuan yang panjenengan bangun menjadi sarana untuk Tuhan menyapa, hadir, dan memberkati kita semua. Kita percaya bahwa sarana kita saat ini yang kita pakai, yang kita lakukan menjadi kekuatan, sehingga esok ketika kita diperkenankan Tuhan untuk kembali membangun ibadah di gereja kita saat ini, kita dapat berjumpa dengan keadaan yang lebih baik, dengan keadaan yang tetap sehat. Nah, berkaitan dengan hal itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memiliki sebuah kerinduan sebenarnya. Panjenengan tahu apa kerinduan saya saat ini? Kerinduan saya saat ini adalah kita bisa bercengkerama, kita bisa berkomunikasi dengan tatap muka dengan begitu nyaman. Karena seperti yang kita tahu saat ini, karena kondisi, maka kita perlu menerapkan physical distancing, social distancing. Sehingga ketika kita bercakap-cakap dengan orang, maka kita seolah-olah diberi jarak. Kita harus memakai masker sehingga
kita tidak tahu ekspresi lawan bicara kita, atau kita memakai face shield seperti yang saya pakai saat ini. Seolah-olah ini memberi jarak. Dan yang paling saya rindukan saat ini Bapak Ibu dan Saudara adalah kita bisa berkomunikasi dengan nyaman, dengan aman, tanpa ada jarak. Tentu setiap kita merindukan itu semua. Saat ini sekalipun saya tahu beberapa dari kita sudah abai dengan protokol kesehatan, yang beberapa dari kita sudah tidak menerapkan lagi hal-hal yang sebenarnya penting berkaitan dengan menjaga diri di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi sebenarnya kita paham betul Bapak Ibu dan Saudara bahwa kunci utama vaksin saat ini, karena vaksin masih harus dicari dan entah kapan ketemunya, tetapi saat ini vaksin terbaik adalah kita taat pada protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. Dan tentunya kita tidak perlu abai. Nah, berkaitan dengan kerinduan saya tadi, saya yakin bahwa panjenengan semua juga memiliki kerinduan-kerinduan di dalam kehidupan. Petani yang sedang menanam tentu merindukan panen. Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan teman-temannya, sejak lama tidak pernah ketemu, tentu yang dirindukan adalah dia bisa bertemu, nongkrong, ngobrol enak dengan teman-temannya. Saat ini kita dalam musim kemarau dan tentu yang kita rindukan adalah kita bisa bertemu dengan hujan yang menyejukkan dan menyegarkan. Setiap kita Bapak Ibu pribadi, lepas pribadi tentu memiliki kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan yang tercapai ketika itu belum kita alami atau kita rasakan saat ini. Kalau pekerja, nah tentu yang dirindukan adalah bisa dua hal Bapak Ibu. Yang dirindukan pertama bisa gajian ya, atau yang kedua pekerja itu yang dirindukan itu adalah liburan. Anak-anak sekolah yang dirindukan apa? Kalau dulu mungkin yang dirindukan anak sekolah ya liburan itu juga ya. Tapi kalau sekarang sepertinya yang dirindukan oleh anak-anak itu bukan liburannya, kembali ke sekolah. Nah, kerinduan-kerinduan, sesuatu yang ingin dicapai, dilakukan karena saat ini kita tidak berada dalam kondisi itu. Nah, setiap kita tentu pernah mengalaminya. Tetapi ada yang aneh Bapak Ibu dan Saudara dari cerita kita pada saat ini. Cerita kita adalah sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan dia memilih beberapa orang yang pantas, yang akan dia undang untuk datang ke perjamuan kawin dari anaknya itu. Tetapi yang aneh Bapak Ibu dan Saudara, ternyata orang pilihan yang diundang itu ternyata tidak mau datang. Yang dipilih adalah, yang panjenengan tahu tadi, yang pertama mereka ada yang pergi ke ladang. Nah begitu ya. Ada yang tidak mengindahkannya. Nah begitu. Ada yang pergi mengurus usahanya. Padahal kalau dipikir-pikir pergi ke ladang itu ya setiap hari dilakukan lah ya. Atau mengurus usahanya, kalau hari kita sekarang Senin sampai Sabtu juga kita ngurus usaha. Perjamuan kawin itu kan tidak dilakukan setiap hari. Dan bisa sebenarnya gitu, perjamuan kawin adalah sarana bagi orang yang bekerja, orang yang saat itu mengurus ladang, mengurus usahanya, untuk rehat, untuk istirahat sebentar, untuk refleksi dan relaksasi berkaitan dengan kesibukan dan hingar-bingar dunianya saat itu. Tetapi para undangan tadi memilih untuk tidak datang dan lebih menyibukkan dirinya pada sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan setiap hari. Kalau saya tadi pernah bilang bahwa orang kerja itu yang dirindukan itu ya liburan. Ketika dia tidak bekerja, dia tidak berpikir berat,
dia bisa rileks menikmati hidup. Dan sebenarnya undangan perkawinan yang diadakan oleh sang raja itu adalah salah satu cara bagi orang-orang saat itu untuk meletakkan terlebih dahulu kesibukannya, kelelahan fisiknya untuk menikmati kebersamaan, kebahagiaan, sukacita yang saat itu dirasakan oleh sang raja. Tetapi itu tidak dipilih oleh para undangan pada awalnya. Dan sang raja akhirnya marah sehingga dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang semua orang yang ditemui di pinggir jalan. Entah itu orang baik, entah itu orang tidak baik atau orang jahat. Semuanya diundang. Kita belajar dari cerita ini Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan, berkat, anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita fokus kepada hal-hal yang mungkin itu sebenarnya bukan esensi kehidupan. Ya, orang bekerja penting, ngurus ladang oke, punya usaha dan harus dihidupi usahanya bolehlah. Tetapi ada waktu bagi kita untuk merasakan sukacita, menghargai tubuh, menghargai hati, menghargai pikiran yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, seringkali berkat-berkat itu kita tidak sadari dan kita tidak hargai. Kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab, dengan hal-hal yang memusingkan diri kita. Sehingga kita lupa, kita tidak berfokus, kita tidak menghargai pada berkah yang sebenarnya kalau kita hayati itu membahagiakan kita. Berkah itu bisa berupa waktu intim dengan Tuhan. Berkat itu bisa berupa kebersamaan kita dengan keluarga. Yang kita tahu keluarga itu adalah berkat Tuhan. Kita sering lupa untuk mengistirahatkan fisik kita. Yang melalui fisik kita ini juga berkat Tuhan dialirkan kepada kita. Kita terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi sehingga kita lupa untuk menghargai berkat Tuhan yang sifatnya membuat kita damai dan sukacita. Melalui kisah ini kita kembali diingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita jangan sepaneng ketika melihat dunia. Kita perlu untuk melihat hal-hal yang membuat kita bersyukur. Yang membuat kita merasa bahwa Tuhan mengasihi saya. Melalui itu maka kehidupan kita semakin utuh. Kehidupan kita akan semakin damai dan sukacita. Dan saat ini Bapak Ibu kita pun diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus ekumene. Kita diingatkan sebagai tubuh Kristus. Kita tidak terpusat pada diri kita sendiri. Tetapi pada satu persekutuan utuh yang di dalamnya kita ikut ambil bagian. Maka mari saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dengan kesadaran iman bahwa melalui diri kita ada sukacita Tuhan yang dinyatakan dan dihadirkan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Umat milik Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Di mana ada orang banyak berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan dalam gereja. Pada awalnya, dunia ini hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya, gereja yang satu dan yang kudus dan yang am terpecah-pecah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang adalah kepala gereja. Dengan perantaran Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan umat miliknya supaya senantiasa teringat dengan tugas dan panggilan gereja dalam dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan itu telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu kiranya kita juga senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah. Kiranya pesta perjamuan kudus ini bisa menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 35. Kita pujikan baitnya yang ke-1 dan yang ke-3. Tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti dan anggur senantiasa mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang bertujuan untuk mempersekutukan umatnya dalam persekutuan yang kudus. Maka marilah saat ini kita datang memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita,
dan disertai semangat persekutuan yang sejati. Kita kembali memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 368. Kita pujikan baitnya yang ke-1, Pada Kaki Salibmu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus makan bersama para murid-muridnya, Ia mengambil roti Paskah, memotong-motongnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan makanlah. Ketika Tuhan Yesus menuangkan anggur dalam cawan, Ia berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, marilah kita mundur dari meja perjamuan ini dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, waktunya kita mengumpulkan persembahan, dan pada minggu ini persembahan ada 2 kali, yaitu persembahan minggu dan persembahan ucapan syukur perjamuan kudus. Sebagai landasan kita dalam mengumpulkan persembahan, bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 yang demikian bunyi firman Tuhan. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita puji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 393, ayat yang pertama dan kedua, "Tuhan betapa banyaknya." Teristimewa
kita bersama masuk di dalam doa syafaat, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kehidupan kepada kami. Kami sadar hidup kami tidak sempurna. Kami sadar bahwa langkah-langkah kehidupan kami seringkali terjatuh dan tertatih. Tetapi kami percaya bahwa kehidupan kami yang sempurna itu menjadi sarana bagi kami untuk menghayati kekuatan Tuhan yang menopang kami. Kekuatan dan topangan itu yang juga tidak henti-hentinya kami harapkan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami saat ini. Di tengah kondisi masyarakat saat ini yang abai pada pandemi COVID-19, ternyata berimbas Tuhan, baik secara sosial, secara ekonomi, demikian juga pertambahan pasien COVID-19 yang semakin hari semakin naik. Kiranya kami tetap dikuatkan untuk menjadi umat Tuhan yang ikut ambil bagian bagi bangsa kami. Jadikan kami sebagai masyarakat yang taat. Jadikan kami sebagai umat Tuhan yang mengerti, yang tahu apa yang harus kami lakukan bagi pemulihan bangsa ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami di tengah segala ketidakpastian kondisi bangsa kami. Tetap kuatkan pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijaksana bagi penyelesaian pandemi ini. Dan kami pun ingin juga mendoakan seluruh tenaga kesehatan yang mungkin saat ini sudah mulai lelah. Tapi merekalah garda terdepan kami. Tetap kuatkan mereka, tetap berikan kesehatan, tetap topang hari-hari pelayanan mereka semuanya. Kami pun ingin mendoakan Tuhan seluruh pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan kesehatan. Kami pun berdoa bagi keluarga kami Tuhan. Di tengah kondisi saat ini yang sedang tidak baik, kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan menopang, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami setiap hari. Anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, tetap berikan kesabaran dan ketelatenan. Demikian juga setiap orang tua yang mendampingi, kiranya hikmat Tuhan senantiasa menaungi. Warga jemaat yang saat ini menderita sakit ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan, menguatkan. Demikian juga warga jemaat yang sudah berusia lanjut, kiranya Tuhan sendiri yang menghibur, menguatkan hari-harinya. Kami saat ini pun menyerahkan ungkapan syukur yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memakai ungkapan syukur kami ini sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Bapa, doa kami yang semuanya itu kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Umat milik Tuhan, kembalilah ke dalam dunia, lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan sertakan Kristus dalam langkah-langkah hidupmu. Jemaat diundang untuk berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 260, kita pujikan baitnya yang ke-1, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat kehidupan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku hari ini sampai Maranatha. Amin.